warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, coba sekarang dirapihkan terlebih dahulu pakaiannya. Coba sekiranya jika ada barang yang dapat mengganggu kalian dalam belajar, coba barangnya disimpan terlebih dahulu. Jauhkan dari kalian ya, agar belajarnya fokus. Nah, bagaimana sudah? Sudah rapi? Oke, sudah siap? Oke, sekarang kita akan menyanyikan tepuk jari ya. Sebelum memulai pembelajaran, sebelum berdoa, kita akan menyanyikan tepuk jari terlebih dahulu ya. Sudah hafal kan? Sudah pada hafal kan ya? Baik, yuk kita dimulai. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tut, tepuk jari 2 wat, tepuk jari 3 ga, tepuk jari 4 pat, tepuk jari 5 ma, bertepuk semua. Duduk yang rapi, tuk siap belajar. Duduk yang rapi, tuk siap belajar. Oke, sekarang sudah duduk dengan rapi ya anak-anak. Nah, sekarang alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba, siapa di sini yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, betul. Kemarin kita belajar tentang hidup rukun. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ungkapan tolong dan maaf. Tema 5, pengalamanku. Subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian mampu menganalisis teks ungkapan tolong dan terima kasih. Kalian mampu membuat kalimat ungkapan tolong dan terima kasih. Kalian mampu mempraktikkan kalimat ungkapan tolong dan terima kasih. Kalian mampu menentukan ukuran baku dan tidak baku. Tujuan terakhir yaitu kalian melakukan pengukuran menggunakan satuan baku. Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan, simak ya. Ibu akan membacakan teks percakapan. Di sini ada teks percakapan antara Ibu dan Beni. Coba disimak dengan baik ya. Beni, coba lihat jam dinding di rumah. Ya Bu, Beni pun melihat jam dindingnya. Wah, jarumnya berhenti bergerak Bu. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan ya? Kata Ibu. Beni harus mengganti baterainya dengan yang baru Bu. Maukah Beni menggantikan baterainya? Mau Bu. Pun naik di atas tangga. Hati-hati ya nak. Ya Bu. Nah, tiba-tiba saat menjangkau jam dinding, Beni kurang hati-hati. Wah, jamnya retak. Maafkan Beni Bu. Beni kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dindingnya terjatuh. Iya nak, kedepannya Beni harus hati-hati, jangan tergesa-gesa. Nah, anak-anak, itulah percakapan antara Beni dan Ibu. Coba kalian, kira-kira percakapan itu tentang apa ya? Beni menjatuhkan jamnya. Oke, apa lagi? Tadi percakapannya tentang apa? Beni mengganti baterai jam. Ya, ada apa lagi? Beni meminta maaf karena sudah menjatuhkan jam dinding. Oke, betul. Ada lagi? Tidak ada. Nah, iya baik. Agar kalian lebih memahami tentang ungkapan tolong dan maaf. Nah, di sini Ibu ada video tentang ungkapan tolong dan maaf. Coba kalian simak videonya dengan baik ya. Mari belajar permintaan maaf dan tolong. Minggu pagi, aku, Danu, ayah, dan ibu sarapan pagi. Mau tahukah kamu bagaimana ceritaku saat sarapan pagi? Beginilah percakapan kami.
Bu, bolehkah aku meminta tolong? Bisa, apa yang kami perlukan, Nak? Aku ingin meminta tolong ambilkan minum, Bu. Ibu ambilkan ya, Nak. Begitulah percakapanku saat melakukan sarapan pagi. Maukah kamu mendengarkan ceritaku saat sedang bermain dengan teman? Beginilah ceritaku. Pukul 14, aku bermain bersama teman. Aku bermain bersama Ani, Rio, dan Dio. Kami bermain dengan sangat gembira. Aku membantu mengayun-ayunan. Sedangkan Rio dan Dio, mereka bermain perosotan. Saat sedang bermain, tiba-tiba, maafkan aku ya Ani, karena mengayun terlalu kencang, kamu jadi terjatuh. Tidak apa-apa, Danu. Sudah aku maafkan kok. Mari kita bermain kembali. Akhirnya kami pun bermain bersama dengan bahagia. Begitulah ceritaku. Jadi apa itu kata permintaan maaf dan tolong? Kata permintaan tolong merupakan kata yang digunakan jika kita membutuhkan bantuan orang lain. Berikut contoh kalimatnya. Permintaan tolong. Bisakah tolong ambilkan buku di sebelahmu? Sekarang, ayo kamu mencoba membuat kalimat permintaan tolong. Permintaan maaf. Contoh kalimat permintaan maaf bisa kalian lihat di depan. Sekarang, ayo kamu mencoba membuat kalimat permintaan maaf. Nah, teman-teman, mulai sekarang, mari kita gunakan selalu kata permintaan maaf dan tolong. Sampai jumpa lagi. Hubla Kids Bahasa. Jika jatuh dan salah minta maaf, maaf ya. Jika jatuh dan salah minta maaf, maaf ya. Jika jatuh dan salah jangan takut, tenanglah. Jika jatuh dan salah minta maaf, maaf ya. Jika ingin sesuatu bilang tolong, tolong. Jika ingin sesuatu bilang tolong, tolong. Jika ingin sesuatu tanya dan bilang tolong. Jika ingin sesuatu bilang tolong, tolong. Jika ada yang butuh bantulah, jadi baik. Jika ada yang butuh bantulah, jadi baik. Jika ada yang butuh jadi teman yang baik. Jadi bersikaplah yang baik, jadi baik. Jika kau dibantu bilang terima kasih, terima kasih. Jika kau dibantu bilang terima kasih, terima kasih. Jika kamu dibantu maka bersyukurlah. Jika kau dibantu bilang terima kasih, terima kasih. Jika kau ingin bersin bilang permisi, permisi. Jika kau ingin bersin bilang permisi, permisi. Jika kau akan bersin tolong bilang permisi. Jika kau ingin bersin bilang permisi, permisi. Baik anak-anak, tadi di videonya bercerita tentang apa videonya? Ya, betul, tentang permintaan maaf dan tolong. Jadi tadi itu dalam video tersebut bercerita tentang apa saja ya?
Oke, betul. Tentang anak yang meminta mengambilkan gelas kepada ibunya. Betul. Tadi harus ada ungkapan apa? Tolong. Iya, betul. Terus ada apa lagi? Nah, anak yang meminta maaf karena melakukan kesalahan kepada temannya. Jadi, ungkapan tolong ini digunakan ketika kita membutuhkan bantuan orang lain. Jadi, kalau kita membutuhkan bantuan orang lain, kita harus mengucapkan kata tolong terlebih dahulu ya. Nah, sementara ungkapan maaf digunakan ketika kita melakukan kesalahan. Oleh karena itu, kita harus selalu menggunakan ungkapan tolong dan maaf saat kita membutuhkan bantuan orang lain dan saat kita melakukan kesalahan. Dapat dipahami? Oke. Nah, sekarang siapa yang berani untuk mencontohkan kalimat tolong dan maaf? Coba, siapa yang berani yang mau mencontohkan ungkapan tolong dan maaf? Ya, Pak, ada? Oke, siapa lagi? Iya, apa? Kakak, tolong bantu aku belajar. Oke, kalau permintaan maafnya, coba siapa yang mau contohkan ungkapan maaf? Ya, betul. Kakak, maafkan aku telah menjatuhkan bukumu. Oke, apalagi? Ibu, maaf karena aku telah memecahkan piring. Oke. Wah, pada hebat-hebat ya, kalian pada bisa. Nah, tadi kalian sudah mencontohkan ungkapan tolong dan maaf. Oke, tadi sudah ada beberapa teman kalian yang mencontohkan ungkapan tolong dan maaf di rumah ya. Nah, kira-kira kalau di rumah itu ada benda apa saja ya kalau di rumah? Iya, betul, ada meja, ada apa lagi? Lemari, apa lagi? Kursi, iya, betul. Ada apa lagi? Pintu, iya, betul. Oke. Nah, anak-anak, di rumah itu kan banyak benda-benda ya. Nah, tadi ada kursi, ada meja. Nah, benda tersebut dapat diukur panjangnya. Kira-kira pengukurannya menggunakan apa ya? Nah, agar kalian lebih memahami mengenai pengukuran, coba kalian simak video berikut ini. Disimak dengan baik ya. Assalamualaikum, Ustazah kecil. Insya Allah kita belajar tentang pengukuran benda. Yang pertama, kita menggunakan pengukuran panjang. Nah, satuan panjang ini ada yang baku dan ada juga yang tidak baku. Contoh yang tidak baku adalah satuan jengkal. Kita bisa mengukur dengan jengkal atau satuan depa. Atau juga kita bisa menggunakan dengan satuan langkah. Kita bisa mengukur jarak dengan langkah. Contoh kita mengukur panjang dari meja dengan jengkal kita. Satu jengkal bergeser, kemudian menjadi dua jengkal, bergeser lagi jengkalnya. Ini bisa dipraktekkan di rumah untuk mengukur lebar dinding atau tinggi dinding atau juga lemari baju. Kita bisa mengukurnya dengan jengkal kita. Bergeser pelan-pelan. Nah, kemudian kita geser lagi menjadi 6 jengkal, ya panjang meja, terus bergeser sampai ke akhir menjadi 8 jengkal, bergeser lagi sampai terakhir menjadi 9 jengkal. Maka panjang dari meja ini adalah sepanjang 9 jengkal. Jengkal adalah satuan tidak baku. Berikutnya kita menghitung dinding dengan satuan depa. Ya, ada sebanyak 3 depa panjang dinding. Lalu kemudian menghitung rumah dengan pohon. Jarak antara rumah dengan pohon sebanyak, ya, ada 5 langkah jaraknya. Kedua, satuan baku. Satuan baku kita bisa mengambil penggaris sebagai satuannya yaitu sentimeter. Nah, contoh kita menggunakan penggaris dan pensil. Kita ingin mengukur panjang dari pensil. Berapakah panjangnya? Kita lihat dari angka 0 sampai panjang yang terakhir, yaitu 12. Maka 12 cm
panjang pensil. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyimak video tentang pengukuran benda ya, yaitu pengukuran panjang. Nah, tadi kalian sudah mengetahui kan pengukuran panjang dengan satuan baku dan tidak baku. Nah, hari ini kita akan melakukan pengukuran menggunakan satuan baku terlebih dahulu, yaitu menggunakan penggaris. Apakah semuanya sudah paham? Mengerti? Sudah mengerti? Oke, sekarang kalian akan mengerjakan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Nah, ini dia lembar kerjanya sudah Ibu kirimkan di WA group ya. Coba dilihat, dicek. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan lembar kerjanya. Nah, ini dia lembar kerjanya. Di lembar kerja ini, kalian diminta untuk melakukan langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Langkah yang pertama yaitu kalian diminta untuk membuat kalimat berkenaan dengan ungkapan maaf dan tolong minimal 4 kalimat. Ya. Yang kedua, kalian diminta untuk mempraktikkan ungkapan tolong dan maaf. Yang ketiga, kalian melakukan pengukuran benda yang ada di rumah. Kalian menggunakan pengukuran penggaris ya. Dapat dipahami semuanya? Dapat? Oke, nah silakan kalian untuk mengerjakan terlebih dahulu. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya ya. Nah, sekarang silakan kerjakan tugasnya. Untuk tugas nomor 2, kalian membuat video berkenaan dengan ungkapan yang telah kalian lakukan. Video ini dibuat nanti setelah pembelajaran hari ini selesai ya. Kemudian videonya dikirimkan di WA kan ke Ibu, tidak di grup, langsung saja dikirim ke Ibu. Oke, semuanya apakah dapat dipahami? Oke, silakan kalian mengerjakan. Ibu beri waktu sekitar 10 menit. Apakah sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah? Oke, Ibu minta yang berani untuk menyampaikan hasil tugas yang telah kalian kerjakan. Oke, untuk nomor 1. Nomor 1 kalian diminta untuk membuat kalimat ungkapan maaf dan tolong. Coba, siapa yang ingin menyampaikan? Oke, apa? Kak, tolong bacakan dongeng untukku. Oke, bagus. Apalagi? Ada yang berani? Iya, tolong bukakan botol minum. Oke. Kalau untuk kalimat maafnya coba apa? Siapa yang berani? Ya, maaf Ibu, aku lupa menyapu halaman tadi pagi. Oke, apalagi? Maaf Ibu, aku sudah memecahkan piring. Oke, ada lagi? Maaf Kak, aku sudah merobek bukumu. Oke, ternyata anak-anak kelas 2 pada bisa ya, pada pinter membuat kalimat ungkapan tolong dan maaf. Oke, untuk nomor 3. Nomor 3 kalian diminta untuk melakukan pengukuran benda menggunakan penggaris. Coba, siapa yang berani menyampaikan? Oke, meja berapa senti? Ya, panjangnya 60 cm. Oke, bagus. Coba di sini siapa lagi yang adakah yang mengukur meja? Oke, berapa ukurannya? 70 cm. Oke, selain meja ada lagi yang mengukur benda lain? Tempat pensil 20 cm. Oke, sudah pada bisa ya melakukan pengukuran menggunakan penggaris. Oke, anak-anak sudah pada bisa ya ternyata melakukan pengukuran panjang menggunakan penggaris. Nah, ingat bahwa jika kita melakukan pengukuran menggunakan penggaris harus dimulai dari angka 0 ya. Oke, baik. Tadi kalian sudah mengerjakan tugasnya. Hebat-hebat ya anak kelas 2 sudah bisa melakukan pengukuran dan membuat kalimat ungkapan tolong dan terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oke
Ya, betul. Tadi kita sudah belajar tentang ungkapan tolong dan maaf. Nah, jadi ungkapan tolong itu digunakan ketika kita memerlukan bantuan orang lain. Kita harus menggunakan kata tolong ya. Nah, dan ungkapan maaf ini digunakan ketika kita melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf, baik itu kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Intinya, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus mengungkapkan permintaan maaf ya. Nah, kemudian kalian juga tadi sudah belajar tentang satuan baku dan tidak baku. Nah, satuan baku adalah pengukuran yang dilakukan oleh siapapun akan menghasilkan pengukuran yang sama. Contoh dari satuan baku yaitu ada penggaris dan meteran. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang digunakan oleh siapapun akan menghasilkan pengukuran yang berbeda. Ya, contoh dari satuan tidak baku itu ada langkah, depa, dan jengkal. Nah, jika jengkal, kalian sudah tahu ya jengkal. Nah, seperti ini. Ini jengkal. Nah, untuk depa adalah ujung jari tengah tangan kiri, tangan kanan dengan ujung jari tengah tangan kiri ketika direntangkan. Nah, ini namanya depa. Untuk langkah kaki, kalian sudah tahu ya, kita melangkah-langkah. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk selalu menggunakan ungkapan tolong dan maaf dalam keseharian kalian ya. Kalian membutuhkan pertolongan di rumah, contohnya ke ibu, ayah, kakak, atau adik. Jangan lupa untuk selalu menggunakan ungkapan tolong ya. Ketika melakukan kesalahan, jangan lupa untuk mengucapkan maaf ya. Dapat dipahami? Oke. Nah, baik anak-anak, sekarang ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Soal evaluasinya sudah Ibu bagikan di grup kelas. Coba anak-anak lihat soal evaluasinya. Nah, sudah lihat? Nah, sekarang Ibu akan tampilkan soal evaluasinya. Nah, ini dia. Nah, soal evaluasi ini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Untuk soal pertama dan kedua, kalian diminta untuk membuat kalimat ungkapan tolong dan maaf. Untuk nomor ketiga, coba tuliskan pendapat kalian. Apa yang akan kalian lakukan ketika kalian melakukan kesalahan. Dan nomor yang keempat, kalian coba sebutkan benda-benda apa saja yang dapat diukur menggunakan penggaris. Dan yang kelima, coba sebutkan satuan dari penggaris ya. Oke, selamat mengerjakan. Ibu beri waktu selama 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi tersebut. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya. Untuk soal evaluasinya silakan kalian kirimkan ke WA Ibu. Untuk besok kita akan belajar tentang hidup rukun bertetangga ya. Nah, anak-anak, tetap jaga kesehatan kalian, jaga kondisi kalian, selalu terapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kita doakan semoga wabah virus corona ini cepat berakhir, semua keadaan menjadi baik ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.